Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya, sesama guru maupun tendik yang ada di Indonesia. Tentu seperti yang telah kita ketahui bahwasanya Info GTK sudah rilis yang terbaru dan ada beberapa fitur yang mungkin ini menjadi beberapa bahan pertanyaan bagi rekan-rekan guru di sekolah-sekolah teman-teman juga ya, yaitu tentang validasi rekening yang ada di Info GTK. Tentunya hari ini saya akan membuat penjelasan tentang validasi rekening dan juga mengenai validasi yang ada di Info GTK. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dan hal-hal apa saja yang harus dilakukan teman-teman agar tidak menghambat tentang pencairan TPG TW1 ini. Karena sesuai dengan surat edaran guys, bahwasanya pemerintah itu menginginkan sertifikasi itu langsung dicairkan ke rekening gaji. Namun, ada beberapa rekan-rekan kita sesama guru, termasuk saya pribadi, yang menggunakan dua rekening, rekening gaji dan juga rekening khusus untuk TPG. Nah, kalau kendalanya seperti itu, bagaimana Pak untuk validasi rekening di Info GTK-nya? Ayo kita saksikan terlebih dahulu hal apa yang telah saya temukan ketika kemarin eh, mengunjungi Zoom ya, Zoom atau YouTube streaming dari pusat mengenai tentang verifikasi rekening. Nah, ini ada salurannya, guys. Jadi intisarinya ketika kemarin itu sampai 2 jam lebih, intisarinya adalah nanti rekan-rekan itu silahkan cek dengan teliti nama, nomor rekening, nama bank yang tertera pada info GTK dan ini harus dibandingkan dengan buku tabungan yang rekan-rekan punya. Jika tidak ada perbedaan dan yakin masih aktif, nanti silahkan jawab ya. Oke, nanti kita contohkan di tutorialnya bersama-sama. Yang kedua, jika rekening yang tertera masih ada kesalahan, entah itu nomornya atau namanya, maka silahkan jawab tidak. Nah, nanti perbaikan dilakukan melalui operator SIMTUN. Operator SIMTUN itu apa, Pak? Nanti saya jelaskan juga. SIMTUN dan SIMBAR itu siapa dan kita prosesnya seperti apa. Nanti setelah di tahap 1 ini bisa dijawab ya dan tidak, maka kita masuk di tahap 2. Nanti silahkan rekan-rekan jawab apa adanya. Ini tidak akan masalah. Yang penting masih aktif. Ingat yang penting rekeningnya masih aktif. Nah, setelah tahap 2 dilewati, nanti silahkan konfirmasi jika berkenan menggunakan nomor tersebut. Jika tidak bisa jawab, nanti tidak pada tahap 1. Namun resikonya nanti pemberian tunjangan itu akan lebih lama karena harus diverifikasi ulang. Nah, ini artinya kalau misalkan nanti pada saat di tahap 1 itu jawabnya tidak, jangan kaget rekan-rekan semuanya ya. Jangan kaget kalau misalkan kok TPG saya belum cair yang teman-teman yang lain sudah cair karena validasi rekening rekan-rekan itu ada kesalahan entah itu namanya atau nomornya yang kurang atau salah. Dan untuk ASN yang baru atau yang baru jadi P3K dan belum punya rekening gaji, maka verifikasi ini menunggu rekening dibuatkan terlebih dahulu oleh pusat dan nanti diserahkan ke pusat melalui cabang dinas, SIMTUN, dan baru ke SIMBAR. Nah, sedangkan untuk ASN yang sudah lama, yang lama atau 1 tahun kemarin, sudah menjadi ASN P3K atau PNS dan baru lulus PPG, nanti nomor rekeningnya itu diusulkan ke dinas pusat. Ke dinas pusat. Kita dinasnya dinas terkait dulu, yaitu dinas yang terdekat adalah KCD. Setelah dari KCD akan lapor ke SIMTUN ke distrik, distrik langsung ke pusat. Dan untuk yang non-PNS, sementara ini tidak perlu melakukan perpal rekening. Kenapa? Karena biasanya kalau yang non-PNS itu rekeningnya dibuatkan. Seperti waktu dulu saya sebelum menjadi P3K, alhamdulillah saya TPG dulu, baru P3K. Itu biasanya nomor rekening itu dibuatkan. Jadi sabar saja, nggak usah ikutan bingung, tenang. Nah nanti setelah dikonfirmasi, nanti rekan-rekan tidak dapat memilih ya atau tidak lagi. Oke? Nah, sebelum kita melaksanakan tutorialnya, ada hal yang
ingin saya jelaskan ke rekan-rekan mengenai alur bagaimana SIM-Tun untuk pengajuan nomor rekening baru. Nah, di sini ada surat khusus ya, nomor 0733B1GT0122/2025 ini tentang verifikasi data rekening guru. Tentunya ini harus dicek oleh yang bersangkutan di info GTK-nya masing-masing dengan langkah-langkah sebagaimana terlampir. Nah, ini langkah-langkahnya yang ada. Jadi di lampiran ini, sebelum kita laksanain praktek, rekan-rekan harus mengetahui dulu ya. Di sini ada status validasi rekening. Nah, ini kita lihat dulu. Di sini ada status validasi rekening. Pasti di info GTK rekan-rekan itu pasti ada tulisan ini. Kalau statusnya valid, ini artinya bank itu sudah memverifikasi. Ya. Nah, kita dapat lihat data rekening telah diverifikasi oleh bank. Guru dapat mengisi validasi rekening di aplikasi info GTK. Valid, tapi namanya salah, Pak. Gimana nih kalau namanya salah? Kalau namanya salah, otomatis nanti jawabnya adalah tidak, karena ada kesalahan. Nanti kita cek bareng-bareng. Nah, ini kalau statusnya valid. Sedangkan kalau yang tandanya adalah kuning, ini otomatis data ini masih dalam proses verifikasi bank dan guru juga tetap dapat mengisi validasi rekening di aplikasi Info GTK dengan catatan jika setelah proses verifikasi bank dinyatakan tidak valid. Maka guru itu perlu memperbaiki data rekening melalui operator SIM-Tun dan melakukan proses validasi ulang. Nah, ini yang paling fatal yaitu status tidak valid. Entah itu nomor rekeningnya tidak ditemukan alias tidak aktif atau mungkin nomornya kurang, ya, nomor dari awalnya kurang satu angka atau namanya berbeda. Itu bisa jadi status tidak valid. Kalau terjadi merah seperti ini otomatis guru ini tidak dapat mengisi validasi rekening di aplikasi Info GTK. Dan ini harus langsung memperbaiki data rekeningnya melalui operator SIM-Tun dan melakukan proses validasi ulang. Nah, setelah tahap 1 ini, baru kita masuk di tahap 1 nih. Setelah kita ngecek. Di tahap 1 ini ada pilihan ya dan juga tidak, rekan-rekan ya. Pilih iya jika memang ini rekening rekan-rekan dan memang sudah benar. Dicek satu persatu angkanya dari awal sampai ke akhir, jangan sampai ada yang kurang. Yang kedua, rekening ini pastikan masih aktif. Kalau tidak aktif, pilih yang mana? Pilih tidak. Oke, karena rekening saya tapi sudah tidak aktif. Oke ya. Nah, kalau misalkan nomor rekening sudah benar dan sesuai dengan buku rekening, ini pilih ya. Pastikan juga tulisan nama pada rekening sudah sesuai buku rekening. Nah, ini banyak kasusnya nih. Misalkan namanya di sini ya, nomor rekening 31 sekian 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 sekian, namanya Diah Ayu Ratna, Diah Ayu Ratna aja. Tapi di buku rekeningnya itu Diah Ayu Ratna, SPD contohnya. Ada SPD-nya nih. Itu artinya tulisan nama pada rekening tidak sesuai buku rekening. Ya, nama tulisan pada rekening di info GTK-nya itu tidak sesuai buku rekening. Otomatis pilih yang mana? Pilih tidak. Nama bank sudah sama dengan buku rekening. Otomatis ya, kalau nama bank tidak sama, pilih tidak. Pokoknya kalau ada salah sedikit saja, pilihnya tidak. Mau ada titelnya atau kurang angka atau nama banknya salah, pilihnya tidak. Tapi kalau semua yang ada di sini itu semuanya sudah benar dan valid, otomatis di tahap 1 ini jawab iya. Oke. Diingat baik-baik ya. Tahapnya adalah seperti itu. Nah, nanti setelah tahap 1 selesai, baru kita masuk di tahap 2. Nah, tahap 2 ini guru melakukan konfirmasi rekening gaji dengan memilih salah satu pilihan jawaban. Nanti rekan-rekan tekan tombol konfirmasi rekening gaji. Nanti jika sudah melakukan konfirmasi, akan ada tampilan konfirmasi. Sudah konfirmasi. Nah, rekan-rekan di sini ada tahap 2. Tahap 2 ini pertanyaannya, apakah betul ini rekening gaji Anda? Jika memang rekening gaji rekan-rekan dari awal sertifikasi itu menggunakan rekening gaji, otomatis pilih ya. Tapi kalau misalkan rekan-rekan antara rekening gaji dan juga rekening TPG itu berbeda seperti saya, otomatis pilihnya tidak. Apakah akan mengganggu? Tidak.
Ini hanya ditanya aja, hanya ditanya bahwasanya rekening itu adalah rekening gaji atau bukan. Itu tok. Nanti kalau misalkan sudah diklik, pilih yang nomor 2 konfir. Nah, ini cirinya yang sudah konfirmasi harus ada tanda ini. Kalau nggak ada tanda ini, otomatis itu belum selesai. Dan yang terakhir adalah rekan-rekan melaksanakan pengecekan tahap 3. Nah, tahap 3 di sini setelah tahap 1 dan 2 terlewati, tahap 3 tinggal klik satu kali, lantas klik konfirmasi. Selesai. Nah, kalau misalkan rekan-rekan melewatkan tahapan-tahapan ini, jangan salahkan operator-operator di sekolahnya dan jangan gegelendang, ya itu karena rekan-rekan kesalahan sendiri. Karena aturan sekarang itu rekan-rekan harus sering-sering buka info GTK secara mandiri. Di situ ada perpal validasi dan juga perpal cek validasi TPG. Nah, kita lanjutkan terlebih dahulu informasi mengenai validasi rekening. Bagaimana Pak kalau misalkan rekening yang tadi itu salah? Nanti rekan-rekan di sini ada Simbar, Simtun, Info GTK dan Omspan. Nah, di sini ada verifikasi rekening. Kalau misalkan tidak valid atau validasi gurunya itu tidak setuju, maksudnya tidak setuju di sini adalah nomor yang salah atau nama rekening yang salah. Ini artinya tidak setuju. Otomatis ini diharuskan melakukan perbaikan data penyaluran tunjangan oleh dinas. Nah, dinasnya siapa nih? Dinasnya dulu ada dua. Kalau kita yang selevel SMA, SMK, SLB itu dinasnya ada dua ya. Kita ke KCD dulu, habis dari KCD baru ke Disdik Jabar. Nah, perbaikan ini dilakukan oleh yang pertama kali otomatis operator sekolah mendata terlebih dahulu nomor-nomor rekening yang sesuai. Nah, ini sekalian ya, kalau rekan-rekan ingin lebih cepat dan tidak kerja dua kali ketika sudah memang tidak setuju, langsung ajukan nomor rekening yang sesuai gaji saja. Dan pastikan namanya harus sesuai buku rekening. Jika memang ada titelnya, tolong tulis titelnya juga. Nah, nanti dari operator sekolah itu khusus untuk Jabar itu dilakukan verifikasi melalui si gesit. Nah, operator di sini melaksanakan input input nomor di si gesit. Nanti dari si gesit ini diambil oleh KCD. Setelah dari KCD nanti akan masuk ke pusat, yaitu Disdik yang pertama. Setelah Disdik akan dilaksanakan oleh bagian Simtun. Nah, setelah Simtun input, baru data itu ditarik oleh Simbar atau yang paling pusat. Setelah itu baru dikembalikan kembali, masuk lagi ke data rekening, ke data referensi rekening, masuk lagi info GTK, nanti Bapak Ibu konfirmasi lagi. Nah, jika memang sudah benar, itu artinya adalah setuju. Otomatis data rekening valid penyaluran tunjangan. Nanti setelah ini masuk ke Simbar, ke pusat, tinggal menunggu pencairan. Nah, itu ya guys. Jadi tolong diperhatikan dengan seksama dan juga baik-baik. Oke, kita lanjut saja ke contoh info GTK ya. Oh, ini punya kepala sekolah. Saya ganti dulu dengan punya saya. Oh ya, rekan-rekan kalau misalkan eh apa namanya tuh? Kalau misalkan membuka info GTK di Chrome ini sangat sulit, tolong coba di aplikasi yang lain. Saya sarankan biasanya pakai Mozilla Firefox. Tapi saya coba dulu di Chrome. Oke. Nah, ini baru masuk di
info GTK-nya saya. Dapat diperhatikan di sini ya. Nah, ini validasi SKTP-nya ini masih belum valid. Tenang saja, jangan hiraukan terlebih dahulu karena ini masih dalam uji coba validasi yang artinya rekan-rekan ini sedang divalidasi oleh pusat. Apa yang sedang divalidasi yaitu tentang linearitas jam mengajar. Jadi targetnya saat ini adalah jika rekan-rekan memang mengajar 24 jam penuh, ini langsung akan divalidasi oleh pusat. Dan ini tenang saja, karena guru di Indonesia itu banyak sekali, jangan jangan sampai menggerutu di belakang. Tim itu hanya sedikit orang, jadi harap dimaklum. Yang penting sabar aja dulu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang harus dicek itu adalah status validasi sertifikasi. Nah, rekan-rekan, ini karena ini ya, punya saya pribadi, tahun sertifikasi pada Master NRG 2020 tidak sama dengan SIMTUN 2021. Tahun sertifikasi saya itu 2021 karena saya harus remedial TPG atau PPG itu di tahun 2021. Saya angkatan 2020 harusnya. Ini gimana Pak kalau misalkan terjadi ini? Biarkan saja, itu urusan dari SIMTUN. Nggak apa-apa. Nah, kita juga masuk di bagian yang ini, pastikan rombel rekan-rekan ini sesuai ya. Saya ngajar di BD1 kelas 10, BD2, 3, 11 BD1, 2, PHT1, PHT2. Oke. Rekan-rekan kalau misalkan ada tulisan seperti ini yang warna merah, ini abaikan saja karena sedang dilakukan validasi. Oke. Jadi jangan sampai baru baru keluar tulisan uji coba validasi langsung nanyain ke operatornya, ini kalau belum valid ini gimana sih? Langsung marah-marah dan lain sebagainya. Sabar. Udah sabar aja. Nanti juga pasti hijau. Nah, ini juga muncul yang updatean terbaru, yaitu status kepegawaian. Jika memang status data rekan-rekan antara Dapodik dan juga BKN ini ada yang beda, silakan klik update data ASN. Nanti diklik, diklik, diklik. Oke. Setelah itu, ada juga yang paling urgent sebelum kita masuk ke contoh pelaksanaan ya, yaitu di sini nih guys. Nah, kalau rekan-rekan ada di bagian perpal ijazah, di sini pasti ditanyakan kembali ada nomor ini nih, melamar P3K, seleksi PPG, validasi TPG. Jangan lupa ini di checklist. Ya, nanti setelah di checklist, nanti munculnya seperti saya nih. Validasi TPG dilaksanakan 2025 bulan 3 tanggal 1. Nanti di bawahnya klik konfirmasi atau validasi. Ya, rekan-rekan itu hal yang paling pertama ketika rekan-rekan buka info GTK yang harus diperhatikan. Dan untuk yang baru lulus, saya ucapkan selamat. Rekan-rekan sudah berhak menjadi guru profesional, tinggal dibuktikan saja benar-benar menjadi guru profesional ya. Nah, untuk yang baru lulus, nanti dilihat ini nih, NRG yang di paling atas otomatis ini adalah NRG yang resmi milik rekan-rekan semuanya. Nanti kalau misalkan mau diinput oleh operator, laporkan lagi. Baik guys, kita coba masuk di contoh tentang validasi rekening. Nah, rekan-rekan, di sini ada tulisan validasi rekening. Tulisannya langsung segera lakukan perbaikan atau perubahan rekening bank ke Dinas Pendidikan setempat sesuai kewenangan. Jangan panik. Ini adalah peringatan dari pusat. Kenapa ini muncul? Ini muncul karena dua hal. Waktu pertama muncul info GTK, rekan-rekan dengan sangat tidak sabar klik validasi rekeningnya itu dengan tidak. Pasti munculnya seperti ini. Atau yang terjadi seperti saya. Saya ini mengabaikan waktu pada saat info GTK rilis pertama, saya abaikan karena saya khawatir salah informasi. Malah justru nanti menyesatkan. Ini nggak apa-apa aja, nanti tinggal dilihat riwayat rekeningnya. Nah, kita coba, kita cek ya, nomor rekening saya sesuai atau tidak. Oke, kita cek dengan yang ini. Ingat, rekan-rekan dicek satu per satu.
Oke, jika memang sudah sesuai dan masih aktif ya, saya pilih iya, karena sudah aktif. Sudah aktif, sudah sesuai, sorry. Namanya juga sama, nomor rekening sama. Baru kita klik konfirmasi kepemilikan rekening. Wah, nggak bisa nih, Pak. Kalau misalkan nggak bisa, kita coba dulu di refresh. Di refreshnya, nah ini. Di atas realisasi SKTP ada tulisan perbaharui. Kita klik dulu. Tunggu. Oke guys, setelah tadi nunggu lama banget ya, antara Mozilla Firefox dan juga Chrome. Ini saya sarankan pakainya adalah Mozilla Firefox karena di sini lebih up to date. Ini adalah rekaman kedua. Rekaman yang pertama tadi tidak terekam secara jelas, mohon maaf sekali. Untuk tutorial cara ngisinya saya ulangi kembali. Ketika rekan-rekan sudah berada di info GTK-nya masing-masing, rekan-rekan langsung lihat saja di sini hasil validasinya, jangan pernah kaget. Kok ini masih belum valid? Tenang. Ini masih dalam uji coba validasi, yang artinya jam rekan-rekan itu sedang dihitung oleh pusat. Lulus atau tidak, valid atau tidak valid, seperti itu. Dan kita masuk di bagian validasi rekening. Nah, ini tadi saya sudah melaksanakan validasi rekening. Ini adalah rekaman kedua karena rekaman yang pertama tadi tidak terrekam sama sekali. Jadi mohon maaf sekali guys. Tapi saya akan jelaskan satu persatu. Ini bedanya antara Mozilla Firefox dan juga Chrome. Ini yang saya buka adalah Mozilla Firefox. Nah, sedangkan posisi di Chrome ini pasti posisinya seperti ini. Masih ada tulisan, ya. Jadi utamakan di Mozilla Firefox. Setelah rekan-rekan mengecek nomor rekening, baru kita isi di bagian tahap 1, 2, dan 3. Untuk tahap 1, apakah rekening yang tertera di atas adalah rekening Anda? Karena ini sesuai dengan saya pilih ya. Tapi kalau misalkan nomor rekeningnya ada yang salah, namanya juga salah, atau ada tambahan sedikit seperti titel, itu otomatis beda. Jadi otomatis pilihnya yang tidak ya rekan-rekan ya. Karena ini bukan rekening saya tapi sudah tidak aktif dan juga nomor rekening masih salah atau tulisan nama pada rekening tidak sesuai di buku rekening. Jadi utamakan harus sesuai dengan buku rekening. Ciri yang kedua yaitu adalah ketika rekan-rekan sudah konfirmasi harus ada tanda ini nih. Ada tulisan sudah dikonfirmasi kepemilikan. Kalau masih belum muncul, itu artinya rekan-rekan belum konfirmasi. Jika tahap 1 sudah dilaksanakan, kita masuk di tahap yang kedua. Di sini ada pertanyaan, apakah betul ini adalah rekening gaji Anda? Jika memang rekan-rekan dari awal pas TPG itu memakai rekening gaji, otomatis pilihannya adalah iya. Tetapi jika pada awal sampai detik ini rekening yang dipakai oleh rekan-rekan dua seperti saya, ada khusus untuk gaji dan juga TPG, otomatis pilihnya yang tidak. Karena yang muncul di info GTK ini adalah rekening saya khusus untuk TPG. Diklik lagi konfirmasi di sebelah sini. Ini ada ciri khas lagi, ada sudah dikonfirmasi. Dan juga tahap 3 ini tinggal diklik saja. Oke, ini 3 tahapan yang harus rekan-rekan laksanakan. Contoh yang kedua akan saya laksanakan dengan akun ibu kepala sekolah yang tentunya belum diapa-apain, oke? Saya mohon izin dulu ke ibu kepala sekolahnya. Wadah, ternyata masih maintenance, jadi mungkin saya akhiri saja karena tata caranya sudah dijelaskan. Insya Allah rapih, insya Allah juga jelas ya untuk rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan ini sangat membantu dan juga saya sampaikan permohonan maaf kepada rekan-rekan jika memang penjelasan ini agak kurang bermakna, tapi yang sempurna itu milik Tuhan, yang tidak sempurna itu milik kita semua manusia. Akhirul kalam dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.